Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita sambung materi kita dengan komunikasi efektif. Apa yang dimaksud dengan komunikasi efektif? Komunikasi efektif adalah tersampaikannya gagasan atau ide atau pesan dan perasaan dengan cara yang baik dalam kontak sosial yang baik pula. Jadi secara sederhana, komunikasi efektif itu adalah bagaimana komunikan menyampaikan ide yang ada di dalam benaknya secara maksimal kepada komunikator. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang pada prosesnya dapat menghasilkan persepsi, perilaku, dan pemahaman yang berubah menjadi sama antara komunikator dan komunikan, yaitu yang diyakini oleh si pemberi pesan dan menerima pesan itu sesuai. Maksudnya apa yang diterima oleh si komunikan itu sama dengan apa yang ingin disampaikan oleh komunikator, di mana pesan itu dapat merubah perilaku, sikap, pengetahuan si penerima pesan sesuai harapan komunikator. Ada 5 komponen penting dalam komunikasi. Yang pertama, sender atau pengirim pesan. Yang kedua, message, pesan yang dikirimkan. Kemudian delivery channel atau media, bagaimana pesan tersebut dikirimkan. Kemudian berikutnya penerima pesan, receiver, umpan balik atau feedback. 4 keterampilan dasar dalam berkomunikasi. Yang pertama membaca, yang kedua menulis, yang ketiga mendengar, dan yang keempat berbicara. Menurut Stephen Covey, komunikasi itu layaknya bernafas. Kita terkadang lebih banyak berbicara daripada mendengar. 5 pondasi membangun komunikasi yang efektif. Pertama, berusaha benar-benar mengerti orang lain, empathetic communication. Kedua, memenuhi komitmen atau janji. Ketiga, menjelaskan harapan. Dan yang keempat, meminta maaf secara tulus ketika Anda membuat kesalahan. Yang kelima, memperlihatkan integritas pribadi. Ada beberapa hukum dari komunikasi itu sendiri. Yang pertama, respect atau sikap menghargai. Tidak akan terjadi sebuah komunikasi yang efektif ketika tidak ada sikap saling menghargai. Yang kedua, empati, kemampuan mendengar. Yang berikutnya, audible, dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Kemudian berikutnya, clarity atau jelas. Yang berikutnya adalah humble, rendah hati. Berarti rasa hormat dan saling menghargai orang lain. Pada prinsipnya manusia ingin dihargai dan dianggap penting. Jika kita bahkan harus mengkritik atau memarahi seseorang, maka lakukanlah dengan penuh respek terhadap harga diri dan kebanggaan seseorang. Jika kita membangun komunikasi dengan rasa dan sikap saling menghargai dan menghormati, maka kita dapat membangun kerjasama yang menghasilkan sinergi. Selanjutnya, hal ini akan meningkatkan efektivitas kinerja kita baik sebagai individu maupun secara keseluruhan sebagai sebuah tim. Empati adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri kita pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Salah satu prasyarat utama dalam memiliki sikap empati adalah kemampuan kita untuk mendengarkan atau mengerti terlebih dahulu sebelum didengarkan atau mengerti orang lain. Jadi jelas bahwa syarat utama dari empati itu kita harus bisa menguasai, kita harus mengerti dulu orang lain, barulah orang lain akan mengerti diri kita. Berikutnya audible, bermakna antara lain dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Jika empati berarti kita harus mendengarkan terlebih dahulu atau mampu menerima umpan balik dengan baik, maka audible berarti pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh si penerima pesan. Dalam komunikasi personal, hal ini berarti bahwa pesan
yang disampaikan dengan cara atau sikap yang dapat diterima oleh penerima pesan. Care berarti perhatian akan apa yang disampaikan oleh pembicara sehingga membuat pembicara merasa diperhatikan. Care berarti juga menyimak secara seksama apa isi pembicaraan dari lawan bicara. Humble, prinsip kelima ini membangun komunikasi yang efektif adalah rendah hati. Sikap ini merupakan unsur yang terkait dengan prinsip pertama. Untuk membangun rasa menghargai orang lain biasanya didasari oleh sikap rendah hati yang dimiliki. Nah, ada beberapa kiat sukses di dalam berkomunikasi. Yang pertama, kenali dengan baik lawan bicara. Jadi pengenalan kita, penguasaan kita akan tipikal profil dari lawan bicara akan semakin meningkatkan kiat yang pertama ini. Jangan terlalu banyak bicara dan kurang mendengar. Nah, ini beberapa kesalahan yang dilakukan oleh komunikator. Ketika ingin berkomunikasi lebih banyak berbicara tanpa mau mendengarkan, tanpa mau melihat respon dari komunikan. Yang ketiga, jangan merasa dalam memperlihatkan bahwa kita lebih tahu daripada lawan bicara. Nah, kesalahan berikutnya yang juga terjadi itu sering terkesan komunikator sering menggurui komunikan sehingga komunikasi tidak sukses atau tidak efektif. Kenali betul diri sendiri dan kemampuan diri. Jadi jangan terlalu pede sehingga melalaikan, mengabaikan potensi yang dimiliki oleh diri sendiri. Dinamika bertanya jawab. Nah, ada penyelia, bertanya, mendengar, menanggapi. Ketika ada pertanyaan, ada bertanya, harus mendengarkan. Jadi barulah kemudian menanggapi. Nah, jadi ini alur dari dinamika wawancara atau tanya jawab. Alasan untuk bertanya, pertama terbuka, apa penyebab kematian balita di Indonesia? Ini secara terbuka. Tertutup, berapa angka kematian balita di Indonesia pada tahun 1996 atau pada tahun 2000? Ini pertanyaannya tertutup, tidak to the point. Pertanyaan berbentuk corong, terbuka, kurang terbuka, relatif, tertutup, dan tertutup. Nah, teknik bertanya itu juga ada beberapa macam. Yang pertama, gantung. Artinya pertanyaan itu tidak langsung mengena, tetapi gantung. Tapi orang tahu maksud dan tujuannya. Yang kedua, berikutnya adalah kombinasi pantul, retorik. Kapan waktu bertanya mengantarkan suatu topik bahasan, meningkatkan efektivitas presentasi interaktif, menimbulkan curah pendapat atau brainstorming, menunjang proses diskusi. Kunci bertanya, ini yang harus dilakukan, lemparkan pertanyaan secara merata. Gunakan teknik bertanya langsung pada orang yang kurang perhatiannya dalam pertemuan. Gunakan pertanyaan yang mudah pada bagian awal, kemudian naikkan tingkat kesulitan pertanyaan setelah interaksi terjalin dengan baik. Tuliskan pertanyaan tertulis lengkap dalam rencana kegiatan. Ulangi pertanyaan bila pertanyaan tidak dimengerti. Pilihan lain, penyelia dapat menggunakan teknik bertanya pantul. Jangan bertanya secara berurutan, misal dari kanan ke kiri secara berkeliling. Jangan menggunakan pertanyaan yang terlalu panjang dan kompleks. Jangan menggunakan pertanyaan yang memastikan jawaban. Jangan terlalu banyak menggunakan pertanyaan dengan jawaban ya ataupun tidak. Jangan menggunakan pertanyaan ambiguus. Mendengar efektif. Atensi pada sumber suara secara fisik dan mental. Paraphrasing dan interpretasi, menanggapi dan persuasi. Nah, bagaimana umpan balik dan tanggapan? Tekankan sisi kebaikan dan rendam
redam kesan jawaban salah. Analisa kebaikan jawaban untuk memberikan alasan terhadap kebaikan tersebut dan tumbuhkan motivasi positif peserta. Analisa kekurangan untuk memberikan alasan spesifik terhadap kekurangan tersebut. Berikan komentar yang berorientasi kepada jawaban, bukan berorientasi kepada orangnya. Dalam menanggapi, berlakulah spesifik dan objektif, dan cobalah untuk membuat tanggapan Anda diterima secara realistik dan objektif. Ikuti pemberian umpan balik dengan perilaku mendengar yang efektif. Sesuaikan tanggapan dengan situasi yang terjadi. Dan yang berikutnya, jangan lupa berikan penghargaan.